saya tertarik lagi dengan maskotnya yang satu lagi yang ada di Mbah Lurah, Mas Gelung Mas, Mister Gelung Mas. Oke, kita mendekat ke Gelung dulu nggih, Mbah. Mbah niki usia pinten nih, Mbah? Ini kalau nggak salah usianya kalau 3 tahun belum ada, Mas Mut. Ini di Jember kemarin, kontes Jember aja itu masih poel 2,5 pasang, masih posisi di kelas B. Di waktu di Jember itu kelas B nggih? Iya, kelas B pas waktu juara 1. Tingginya berapa, Mbah? Ini kok tinggi banget nih segini nih. Ini tingginya kalau nggak salah 115. 1,5. Tinggi banget ini, Mbah. Ini alhamdulillah posisi sudah mulai pulih nih, Mas. Oh, kemarin agak gini nggih, agak kemarin ya. Ini sebetulnya berangkat di Ponorogo kemarin, sebetulnya sudah kena itu loh namanya PMK. Oh, PMK. Ini satu kandang semua PMK semuanya. Jadi di Ponorogo pilek jelantrung. Oh alah, nggih. Kemarin saya sempat lihat Mbah di Ponorogo memang kayak gitu ini anu gelung ini. Nggih. Tapi sekarang sudah normal kembali nggih. Sudah normal. Ini posisi sudah normal. Ini teman-teman gelung mas yang ada di Mbah Lurah, maskotnya Mbah Lurah. Yo sopo sing ndak kenal karo Gelung Mas dan Mbah Lurah. Ini sekarang sudah maksimal. Mbah, ini ketika ada event kontes dalam waktu dekat ini, kalau Gelung Mas ini siap nggih? Ya. Siap, terus keadaannya sehat, dibawa napa mboten? Berangkat. Oke. Berangkat ini, Mas. Berangkat. Kita masih optimis bahwa Gelung ini masih kuat lah nanti main di kelas A. Oke. Ini teman-teman, Gelung Mas ketika ada event kontes dalam waktu dekat sama Mbah Lurah diberangkatkan. Aduh. Sementara berarti ini belum dibuat ngawin nggih, Mbah, karena dalam waktu dekat ini ada kontes nggih. Rencana sebetulnya besok minggu ini saya bawa ke Magelang. Nggih. Tapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Kambingnya siap tapi kita orangnya yang ada acara. Oh alah, ada acara. Oke. Berarti ini Mbah Lurah hari Minggu ndak berangkat ke Magelang karena Mbah Lurahnya yang sibuk. Kalau kambingnya sih siap, nanti mungkin di lain waktu di perkontesan Mbah Lurah yang akan datang dengan Gelung Masnya. Oke, Mbah Lurah kan gini, saya malam-malam dan waktu ya sudah malam banget ini, saya datang dari Munjungan. Nggih ngapunten ganggu waktunya jenengan. Nggih Mas Mut, enggak apa-apa. Seandainya ini ada peternak pemula atau seperti apa biar punya maskot kayak Mbah Lurah, pesan dan kesannya pripun, Mbah? Kesan-pesannya ya untuk teman-teman ya kita harus yakin, kita harus sabar, kita harus telaten. Jadi kita konsepnya dari kesederhanaan untuk menuju kesempurnaan. Dalam arti kita tidak usah melihat dari yang sudah berhasil, yang sudah enak, kandangnya besar atau kambingnya bagus-bagus. Saya yakin dari proses keberhasilan itu berawalnya juga dari proses tahap demi tahap. Jadi kita harus sebagai pemula harus kita dari kesederhanaan, dalam arti kita cari yang induk breeding dipelihara, dikawinkan dengan jantan yang bagus, insya Allah itu nanti kita bisa mendapatkan maskot yang bagus. Oke. Jadi kita tidak usah gemerungsung, katanya orang Jawa. Tidak usah gemerungsung, kita harus cari yang bagus-bagus. Kalau carinya bagus pasti. Siap. Tapi kita harus kontrol dengan finansialnya. Jangan sampai kita punya finansial, kita ambisi, kita melihat yang enak-enak, kita akhirnya beli yang mahal. Akhirnya tidak bisa ngeramut. Akhirnya rusak, tidak berhasil, akhirnya mupus. Jangan sampai itu terjadi. Tapi rata-rata
yang banyak terjadi semacam itu Mas Mut. Oke. Jadi harus yakin, mentalnya harus disiapkan dulu. Nah, Mental teman-teman, mental betul. disiapkan. Dan gini Mbah, jenengan tadi kan matur terkait konsep nggih. Seandainya ada pemula pengen cari bibit ke sini, Mbah Lurah bisa nggak mengkonsepkan Mas, awalnya kita breeding yang dari sederhana dulu, nanti jenengan konsepkan supaya apa nggih lebih berhasil, nanti konsepnya seperti ini, ngoten bisa Oke, nggak? kalau menurut apa yang saya sudah jalankan Mas Mut, itu Oke. dari kesederhanaan, terutama kita cari induk luwesan aja. Induk yang luwes, menurut feeling, menurut insting kita, kalau dikawinkan jantan bagus itu nanti bisa keluar bagus. Jadi kita tidak usah cari induk yang speknya terlalu tinggi, yang mendekati dari 12 parameter. Paling tidak kita ada beberapa meter aja, Oke. termasuk dari postur, terus dilihat posturnya enak, dari telinganya bagus, kalau kepalanya cukup, nanti disilangkan dengan jantan yang bluer ngeten nggih. bluer, itu nanti insya Allah bisa keluar bagus. Itu yang namanya boleh dikatakan proses. Jadi tahap-tahap lah yang kita lewati. Jadi tidak muluk-muluk kita cari induk yang bagus, kita kawinkan bagus. Enggak, karena breeding itu namanya breeding itu saling melengkapi antara kekurangannya induk sama jantan. Jadi jantan melengkapi kekurangan induk, induk melengkapi dari kekurangan jantan. Oke, gitu. Oke, teman-teman, dawe Mbah Lurah itu semuanya kan butuh proses. Proses, nggak ada yang namanya instan. Instan. Kalau instan itu beli mie aja di toko, nanti itu bisa instan. Tapi semua ya butuh proses. Mie instan aja loh Mas, itu pangga tetap proses. Oh, kita harus istilahnya digodok banyu, dicelupke, buka bumbune, ya toh. Oke, itu mie instan. Mie instan, apalagi kayak breeding kambing seni, Ya, itu memang perlu proses yang sangat luar biasa, dari perawatan, dari pola makannya. Makanya kita ndak bisa instan teman-teman yo. Kalau mungkin ada yang instan, mungkin itu rezekinya beliau yang seandainya baru melihara terus dapat juara, itu kan berarti langsung laku mahal. Itu memang rezekinya bagus. Rezeki Mas itu ndak boleh diirikan. Oke. Nah, selain rezeki sudah ada yang ngatur. Oke, siap. Berarti gini teman-teman, karena waktu sudah malam dan Mbah Lurah sudah memberi pesan dan kesan kepada kita dan kepada peternak-peternak pemula, akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunnya dulu Mas Mut. Oke, sambil nuntun Mas.